Ya, ini adalah salah satu jajar legowo ya yang kita terapkan di sini. Ini bisa mencapai benih padinya itu bisa maksimal teman-teman ya. Jadi lahan yang kosong itu dapat kita benar-benar maksimalkan. Jadi teman-teman harus perhatikan yang namanya jaraknya ya, supaya yang kosong itu dapat digunakan dengan baik secara maksimal sehingga nanti hasil panen itu bisa naik cukup signifikan. Hello guys, welcome back again to my channel Intaniho 100. Bagaimana kabarnya? Semoga teman-teman sehat semuanya ya guys. Saat ini kita membahas tentang jarak tanam padi jajar legowo yang bagus diterapkan. Namun sebelum itu silahkan klik like, subscribe-nya dan share agar tidak ketinggalan video-video saya selanjutnya. Baik, saat ini kita bahas tentang jarak tanam padi jajar legowo yang bagus diterapkan. Harap teman-teman dapat menyimak hingga selesai agar tidak gagal paham dan dapat langsung dipraktekkan ke tanaman padinya agar tanaman padinya itu bisa maksimal ya, karena nanti berpengaruh kepada jumlah bibitnya ya. Bibitnya itu nanti kalau semakin banyak itu biasanya memang akan lebih banyak hasilnya, tapi dengan metode yang tepat. Yang pertama adalah jajar legowo 5:1 dengan ukuran 25 40. Jadi ke sampingnya 25 cm, ke belakangnya 25 cm dengan jajar legowonya 40 cm. Ini biasanya memang membutuhkan bibit yang lumayan banyak ya. Tapi ini khusus untuk yang masih subur sawahnya. Sawahnya masih subur, teman-teman boleh gunakan dengan sistem 5:1 ini dengan ukuran 25 40. Karena biasanya kalau sudah subur itu anakannya bisa maksimal teman-teman ya. Jadi jangan terlalu rapat. Jadi cukup sedang-sedang saja. Dan untuk angin-anginnya atau jajar legowonya itu 40 supaya sirkulasi dari tanaman itu bisa maksimal. Ini biasanya kita mengadopsi sebagai pematang ya. Biasanya kalau di pematang atau galengan itu bulir padi memang jauh lebih maksimal, kemudian anakannya juga jauh lebih banyak. Kemudian yang kedua adalah jajar legowo 2:1 dengan ukuran 25 15 50. Ini memang agak berbeda dengan yang satunya, tapi cukup 2 jalur saja dan ke sampingnya itu 25, kemudian ke belakangnya itu 15 cm, kemudian jajar legowonya atau angin-anginannya itu 50. Ini memang biasanya memakan bibit jauh lebih banyak karena lebih rapat ya. Memang kalau kita hitung-hitung secara logikanya itu kayaknya nggak masuk akal gitu ya, tapi teman-teman boleh bandingkan di sini karena ke belakangnya itu jauh lebih rapat dibandingkan dengan yang 25 ya. Jadi selisih 10 cm. 10 cm itu dikalikan 100 meter, kira-kira udah berapa ya? Udah banyak. Kemudian yang ketiga adalah jajar legowo 4:1 dengan ukuran 25 20, jajar legowonya 50. Ini juga bagus. Jadi setiap orang itu cuman bawa sekitar 4 titik ya. 4 titik, kemudian ke belakangnya itu cuman 20 cm. Jadi ke samping 25, ke belakang itu 20 dengan jajar legowonya 50. Jadi saya tekankan kembali fungsi dari legowonya, jarak legowonya ini adalah fungsi sebagai pematang ya. Kita berandai-andai di sini adalah sebagai pematang atau galengan. Biasanya memang kalau padi yang dekat pematang itu memang lebih maksimal, anakannya lebih banyak, kemudian bulir padinya juga jauh lebih mentes-mentes, terus lebih lebat juga. Jadi semakin banyak legowo itu malah sebenarnya semakin bagus. Tapi jarak tanamnya juga jangan terlalu rapat, jangan terlalu berjarak gitulah intinya, jangan terlalu renggang ya, jangan terlalu jauh, sehingga memang
itu bisa memaksimalkan jumlah bibit yang ada pada area persawahan kita. Seperti itu teman-teman. Nah, nanti hasilnya itu memang akan lebih maksimal dibandingkan yang menggunakan biasa-biasa aja. Teman-teman boleh uji coba sendiri bagaimana hasil dari cacar legowo ini ya, supaya ada peningkatan di dalam pertaniannya. Seperti itu teman-teman ya. Oke guys, thank you for watching.